Kita berkumpul kembali di ibadah penghiburan untuk keluarga almarhum Bapak Rudi Agus. 今天晚上我们再一次聚集在一起，是在这安慰礼拜的聚会，为了我们的陆迪先生的全家人。Malam penghiburan itu bertujuan untuk menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 这聚会是为了安慰和兼顾陆迪先生的家属。 Dan serta kita juga mau mengenang semasa hidupnya dari almarhum Bapak Rudi. 也要纪念陆迪先生的生命。 Saya melihat almarhum Bapak Rudi adalah sosok yang suka memuji Tuhan dan senang belajar lagu yang baru dari yang Pak Rudi dengar dari gereja. 我认识陆迪先生在我们教会是很喜欢敬拜神的，和喜爱学习一些我们教会的歌。 Ya, jadi malam ini kita mau sama-sama kita mau menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah, kepada Tuhan kita, lagu-lagu yang disukai oleh Pak Rudi. 所以今天晚上，让我们一起来唱陆迪先生所喜爱的歌，来敬拜我们的神。 Dan saya percaya pun lagu-lagu ini yang kita nyanyikan bersama-sama juga akan menjadi berkat bagi kita semua. 我也相信，当我们赞美神，透过巴鲁迪所喜爱的歌，相信大家都被祝福。阿门。 Yang bisa nyanyi boleh sama-sama nyanyikan. Yang tidak bisa nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Ada liriknya juga nanti di laptop mungkin kalau kelihatan. Kalau nggak ikutin aja ya. 可以听的可以跟着我们唱。那没有办法不知道这首歌的，也可以学习，跟我们一起学习，好不好？ Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. 要献上感恩，因为我们的神真美善的主。 Karena kasih-Nya itu cukup bagi setiap kita. 是因为神的爱够我们用。 Anugerah-Nya yang memuatkan kita, yang memampukan kita untuk melewati setiap badai dalam hidup kita. 神的恩惠慈爱，让我们能够突破一切的风浪。 Biar kita selalu berseru-seru kepada Tuhan Yesus. 让我们来到神的面前来呼喊神的名，来呼求他。 Haleluya. 哈利路亚。 耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切呀！我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来，再次我们说。 耶稣，我赞美你，拯救我脱离一切呀！我求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。 耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的眼不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。 我耶稣，狂风暴雨巨浪，你的脸不离开，你是我盼望，我一定爱。阿门。从头我们唱耶稣，耶稣，我赞。
呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的脸不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。让我们呼求耶稣，耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，哦，耶稣，哦，狂风暴雨巨浪中，你的脸不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣。耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的脸不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨，狂风暴雨巨浪中，你的脸不离开，狂风暴雨巨浪中，你的脸不离开，狂风暴雨巨浪中，你的脸不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。我唯一的最爱是你，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。让我们一起敬拜他，让我们一起呼求耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。Mari sembah Tuhan kita, mari kita panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, 我们呼求你，耶稣，哈利路亚。Kami sembah diri Tuhan, kami sanjung, kami nyatakan Engkau Allah dan Raja kami. Oh, sebab tiada yang lain kami inginkan, hanya Kau satu-satunya di bumi dan di surga. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我便无泉源。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？除你以外，除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我便无泉源。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除
你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无泉源。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。是我的福分，是我的福分，直到永远。是我的福分，直到永远。哈利路亚。Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. 你是最美善的主， Engkau baik Tuhan. 主耶稣，你是最美善的 Kami 主。 percaya apapun yang terjadi, Engkau sangat baik. Semuanya sangat baik Tuhan bagi setiap 我 kami. 们相信，无论发生什么事，在我们每一个人的生命，主啊，你仍然最美善的主。 Rencana indah lah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, buah baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi dari awal kita naikkan lagu ini, katakan dari semula. Dari semula lah kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah lah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik versi Mandarin. Semesta, semesta, ni soe soe chen yude, sadung de mejas wabai, wabai, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam rencananya ya Tuhan. Kami percaya apapun yang dialami keluarga pada hari ini, kami tahu dan kami mau katakan semua baik Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kau ambil alih seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan Tuhan berikan juga internet yang bagus malam hari ini, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Begitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya undang kita tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Kita minta urapan Tuhan, kuasa Tuhan, yang akan mengurapi firman ini sehingga menjadi kekuatan, penghiburan buat semua kita yang ditinggalkan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, malam ini kami di tengah kedukaan tetap mengucap syukur, karena kami percaya bahwa dalam hidup kami ada rencana Tuhan yang sedang berjalan. Karena itu pada malam hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya lewat firman Tuhan ini, iman kami akan dibangkitkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima seluruh keluarga inti yang ditinggalkan oleh Pak Agus, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru, penghiburan dan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Karena itu pada malam ini berbicaralah kami semua, baiknya ada di dalam tempat ini di rumah duka maupun semua kami yang ada mengikuti ibadah ini dari Zoom meeting Tuhan, kami percaya setiap kami akan sangat diberkati Tuhan, iman kami bertumbuh. Kami berdoa juga supaya baik sinyal internet dan sebagainya bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan semuanya bisa jadi berkat. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu semua, baik ada di sini maupun yang ada di rumah, saya sapa shalom, selamat malam. Saya perkenalkan diri, nama saya Bapak Pendeta Mesriadi, dan hari ini saya bersyukur diberi anugerah oleh Tuhan melalui GBI Mandarin, di mana Pak Agus beribadah, ya betul ya?
Di sana ada Gembala Pak Johan, dan Pak Johan minta bantuan untuk saya boleh hari ini menyampaikan firman Tuhan, termasuk besok kayaknya di persiapan untuk kremasi, nanti saya akan bertugas besok. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini dengan segala keterbatasan, jadi saya sekali lagi memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin filter ibadahnya tidak biasa seperti yang umumnya di dalam acara ibadah penghiburan. Dan dengan segala keterbatasan ini, saya tahu ini teman-teman semua rekan-rekan kerja dari Pak Agus di Mandarin itu ingin sekali untuk melayani. Karena tadi walaupun dalam keadaan Zoom kayak gini, mereka sebenarnya ingin datang, saya ngerti gitu. Cuman karena situasi sekarang ini kan kita memang serba terbatas, tapi kerinduannya nggak kurang gitu. Jadi saya tahu ini, waduh, ini kalau kayak gini harusnya kan bisa saja tim datang sini, kita semua pakai alat musik penuh gitu, kita nyanyi di sini bisa. Tapi kan kondisinya tidak memungkinkan, tetapi kerinduannya besar. Kenapa kerinduan besar? Saya tahu mereka sangat menghargai, sangat menghormati Pak Agus. Sampai Pak Johan dari kemarin malam telepon saya, Pak tolong ya Pak, nanti supaya semuanya lancar Pak. Ya bilang saya siap Pak, karena enggak biasa loh Pak Johan tuh sampai 2-3 kali telepon saya untuk tugas kayak begini. Artinya beliau ingin memberikan yang terbaik. Ya sebagai seorang gembala, Pak Johan dengan semua tim di sana ingin memberikan yang terbaik. Di mana kita memberikan penghormatan terakhir untuk kekasih kita Pak Agus. Ya, nah karena itu saya sekali lagi memohon dimaafkan kepada Bapak Ibu, kiranya semua tetap jadi berkat, hati kita tetap penuh dengan sejahtera. Amin. Nah, pada malam hari ini, saudara, saya akan menyampaikan hal yang dibilang sederhana, tidak juga, karena ini agak gampang diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Yaitu kita akan berbicara malam hari ini, bagaimana kita bisa mengatasi atau melewati masa-masa kehilangan, atau masa-masa kedukaan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau bicara kehilangan, memang malam ini seluruh keluarga besar sedang kehilangan Pak Agus yang paling kita cintai, ya. Tetapi juga bisa jadi kita kehilangan di bidang-bidang yang lain. Bisa jadi kita kehilangan keluarga kita kehilangan kesehatan kita kehilangan harta benda kita. Tetapi inti yang namanya kehilangan tentunya tidaklah enak, betul ya? Pasti ada sesuatu yang rasanya terluka, ada sesuatu yang rasanya sakit, tetapi harus dihadapi. Saudara, saya kurang lebih 1 atau 2 bulan lalu, ya saya kehilangan sepeda motor. Ya ini nggak kehilangan orang ya, ini kehilangan sepeda motor. Jadi kesayangan istri saya, biasa buat pergi ke pasar, saya taruh di rumah, sudah dikunci di depan pagar, hanya nggak dimasukkan ke dalam garasi, taruh depan pagar. Lalu dia masuk, ditinggal aja itu motor. Begitu sore anak saya mau pakai, lah pegang kunci motornya nggak ada, gitu ya. Wah saudara, apa yang terjadi? Kira-kira walaupun motornya sih mungkin ya udah ketinggalan zaman model lah gitu ya, harganya mungkin nggak seberapa, tapi hati ini loh, ya saya merasa aduh, kok gini gitu. Kok rasanya ada sesuatu yang kita sayang-sayang, tiba-tiba orang enak aja main ngambil, nggak pakai permisi gitu ya, rasanya sakit hati saya, gitu. Tetapi ya itulah apa yang terjadi itu dihadapi oleh saya gitu. Dan ini saya percaya semua kita masing-masing punya sesuatu yang mungkin bisa jadi itu adalah kedukaan dalam hidup kita. Dan tentunya hari ini keluarga besar sedang berduka. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, saya bacakan firman Tuhan buat kita, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Bagian A dan bagian B demikian bunyi firman Tuhan. Judul berkata kedatangan Tuhan. Ayat 13 berkata begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Jadi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita jangan sampai berduka cita seperti orang yang nggak punya harapan dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah pada waktu kita mengalami kedukaan, pada waktu ada seseorang yang kita kasih dipanggil Tuhan, atau harta benda kita hilang, boleh nggak kita sedih? Boleh. Alkitab tidak melarang kita sedih. Boleh nggak menangis kalau kayak gini, Pak Agus dipanggil Tuhan? Boleh. Saya pendeta nggak melarang, silakan Anda mau nangis, boleh. Ya, nggak dilarang. Nggak ada Alkitab, awas ya, kalau kamu nangis karena ada meninggal, kamu berdosa. Nggak ada tuh ayatnya. Bahkan kalau saudara tahu cerita Lazarus ya, Tuhan Yesus nangis loh.
Waktu Lazarus sahabat meninggal, Tuhan Yesusnya nangis. Artinya boleh, bersedih itu boleh. Merasa kehilangan boleh. Tapi yang masalahnya adalah dikatakan di sini seperti orang yang tidak punya apa? Pengharapan. Apa itu yang orang nggak punya pengharapan? Yaitu kalau sedih, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Sedihnya boleh, berduka cita boleh, tapi berduka citanya berkepanjangan itu tidak boleh. Saya percaya Tuhan juga tidak merasa senang kalau kita sampai 10 tahun sedih terus. Tetapi juga buat diri kita sendiri juga tentunya tidak akan membuatnya baik. Betul ya? Kalau kita terus merasa sedih, apa yang terjadi? Kesehatan kita juga habis. Kita tidak bisa kerja. Ya, kalau tiap hari kerja cuma nangis. Tuhan, aduh, si papa dipanggil Tuhan. Aduh, si suami dipanggil Tuhan. Aduh, 10 tahun kayak begitu, saudara. Saya percaya saudara kurus kering. Ya, makan nggak bisa, kerja nggak bisa. Nah, itu Tuhan nggak mau tuh kita duka citanya berkepanjangan. Nah, karena itu supaya tidak panjang-panjang, walaupun sangat memukul hidup kita, ya, Tuhan memberikan jalan kepada kita. Apa yang harus saudara dan saya lakukan pada waktu kita sedang mengalami kehilangan atau kedukaan? Ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan ada 4 hal, ya, ini cepat saja karena kita tidak bisa lama hari ini, ya. Ada 4 hal yang kita akan lakukan supaya dalam hidup ini kalau lagi banyak kedukaan, banyak susah, banyak masalah pergumulan yang berat, kita bisa lewatinya dengan cepat. Ya. Mau kira-kira kayak gitu cepat menghadapi rasa sedih kita? Ya. Saya tidak melarang, sekali lagi Anda sedih boleh, memang itu wajar, manusiawi. Ya, apalagi kalau seseorang hilang untuk selama-lamanya nggak ketemu kita lagi, kita pasti sedih. Kalau pergi cuma 3 hari, selain cerita dibalik lagi kita ya nggak sampai bagaimana. Tapi kalau ini kan Pak Agus pergi, nggak kembali lagi. Wajarlah kalau kita sedih. Tetapi kita perlu melaluinya dengan cepat supaya hidup kita tetap berjalan dengan baik, tetap produktif, keluarga kita utuh, pekerjaan kita baik. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajarkan cara-cara yang begitu luar biasa, yang saya bilang tadi enak diucap, tapi kadang-kadang sulit dilakukan. Tetapi kalau dilakukan, Alkitab berkata mendatangkan berkat. Mendatangkan sesuatu pemulihan dalam hidup ini kalau kita melakukan. Apa saja itu? Nah, yang pertama saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudaraku kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan mengucap syukur di dalam apa? Segala hal. Kalau segala hal kira-kira dalam senang saja apa dalam susah juga? Semua ya, dalam senang kita mengucap syukur, dalam susah, dalam berduka tetap mengucap syukur. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan menyuruh kita mengucap syukur, pasti ada sesuatu di sana. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu identik dengan kita ada sukacita dalam hidup ini, sekalipun di tengah masa susah. Kenapa? Kalau kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal, maka yang saya percaya adalah Tuhan sedang ingin melihat seberapa dekat, seberapa kenal, seberapa intimnya kita dengan Dia. Sebab kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, Anda nggak kenal siapa Tuhanmu yang baik itu, engkau tidak akan bisa mengucap syukur pada waktu ada seseorang yang kekasih seperti ini dipanggil oleh Tuhan. Amin. Jadi itu salah satu tolak ukur untuk melihat apakah engkau benar-benar dekat dan mengenal Tuhanmu dengan baik. Nah, yang kedua, kenapa mengucap syukur? Karena di dalam pengucapan syukur itu ada mujizat. Ada pembebasan, ada kemerdekaan. Suatu hari itu Rasul Paulus itu dipenjara. Ya, kaki, tangannya semuanya dipasung. Semuanya diikat. Ya, dengan temannya namanya Barnabas, sama-sama di penjara, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengucap syukur, mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itu sendi-sendi penjara itu goyah, saudara. Tiba-tiba gempa lokal. Ini bukan satu kota, cuma penjara itu saja yang kena gempa. Dan apa yang terjadi? Itu semua belenggu mereka itu terlepas semuanya. Mereka jadi bebas. Kenapa pada waktu mereka menyanyi, menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, walaupun lagi di penjara, semua nggak bisa gerak, kaki semua diikat. Tiba-tiba Tuhan bikin pembebasan. Apa maksud daripada cerita itu? Maksudnya adalah pada waktu saudara dan saya tetap mengucap syukur di tengah masa sukar,
Tuhan akan memerdekakan hati kita. Amin. Kalau kita lagi sedih, Tuhan lepaskan, jangan sedih lagi. Kalau kita sedang banyak pergumulan, Tuhan akan tolong buka jalan supaya kita punya jalan keluar dalam hidup ini. Jadi belajarlah di tengah masa sukar, di tengah masa duka seperti ini, kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Amin, saudaraku. Belajar bersyukur, terima kasih Tuhan. Ingat, kata terima kasih itu berat diomongin kalau lagi begini. Kalau dapat untung gede mah gampang. Cuannya besar mah gampang, terima kasih Tuhan. Tapi begitu kayak gini, hilang duitmu, bangkrut, engkau kehilangan, saya motornya hilang, kira-kira kita bisa nggak bilang terima kasih Tuhan? Sulit Pak Pendeta, ya benar. Tapi kan Tuhan suruh. Kenapa? Karena di situ ada mujizat. Amin. Nah, kunci kedua, saudaraku, supaya kita bisa melewati masa-masa duka di dalam kehidupan ini, yang kedua adalah Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 11, di dalam hidup ini, Tuhan itu punya waktu yang terbaik. Tuhan membuat segala perkara itu indah pada waktunya. Yaitu yang kedua ini rahasianya, kita belajar untuk mempercayai setiap janji-janji dan kebaikan Tuhan. Amin. Percaya akan janji dan kebaikan Tuhan. Serta rencana Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kalau terjadi kejadian, peristiwa kedukaan, kita kan selalu bertanya. Kayak lagunya zaman anak-anak zaman dulu, ya kan? Mengapa begini? Mengapa begitu? Aku ingin tahu semua ini itu. Kita terlampau banyak bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kok begini sih Tuhan? Tuhan kayaknya kejam dan jahat dalam hidup saya. Memang Pak Agus usia 87 tahun, tapi ber 87 tahun saya percaya nggak ada keluarga ketawa-ketawa waktu dia nggak ada, kan semuanya sedih. Seringkali kita tanya, Tuhan kenapa kok Tuhan kejam banget ini, kami udah berdoa. Pak Agusnya juga setia sama Tuhan, kok dipanggil Tuhan sih cepet-cepet. Sering kan gitu kita bertanya. Kadang kita jadi meragukan, Tuhan baik nggak sih sama saya? Coba beritahu hari ini, rahasianya adalah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah rencana. Amin. Kalau ini terjadi, Pak Agus dalam usia 87 tahun dipanggil oleh Tuhan, artinya memang itu waktunya Tuhan yang terbaik. Gak bisa disetel, gak bisa ditunda, gak bisa dilewati. Tepat pada waktunya. Ada orang yang belum 87 juga dipanggil Tuhan. Banyak teman-teman saya belum 50 juga dipanggil Tuhan. Kadang-kadang kena corona 2-3 orang dalam gelombang kedua kena juga, teman-temanku pelayanan sama. Tetapi saya tahu Tuhan itu gak pernah salah merancang sesuatu dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata dia tidak pernah merancangkan apa yang jahat bagi kita. Amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan bilang begini, aku ini mengetahui rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, kata Tuhan loh. Untuk memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Kita percaya bahwa lewat kedukaan seperti ini, sekalipun Pak Agus dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus tetap punya rencana yang baik buat keluarga yang ditinggal. Bagi kita yang ditinggal, saya percaya kebaikan Tuhan nyata, dan Pak Agus juga mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikannya apa? Besok saya ceritain sama saudara. Sebelum kita nanti menghantar ke beliau ke tempat pertemuan terakhir, besok saya mau sampaikan ini rahasianya. Saya mau katakan ini orang paling bahagia. Nanti saya ceritain besok ya, ini biar saudara penasaran. Jadi besok kita apa sih bahagianya anak Tuhan itu kalau sampai dia meninggal. Ya, jadi kita percaya bahwa hari ini kekasih Tuhan, Pak Agus salah satunya dia bersama dengan Tuhan Yesus. Itu iman kita. Belajar terus mempercayai setiap janji Tuhan dalam hidup ini. Walaupun kelihatan gak enak, tapi Tuhan pasti baik bagi kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Itu firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa melewati masa kehilangan, melewati masa sukar dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga adalah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Karena pada waktu seperti ini, orang tua kita kekasih dipanggil Tuhan, kita merasa ditinggal. Pada waktu saudara mengalami sesuatu, engkau merasa sendirian, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Dan itu membuat orang terus panjang duka citanya, kalau dia merasa dia sendirian. Tapi saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan berkata, ya di dalam Mazmur 27 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang tua kita pergi meninggalkan kita, suami kita pergi meninggalkan kita, kokoh kita pergi meninggalkan kita, Tuhan berkata, aku tidak tinggalin kamu, aku yang sambut kamu. Jadi buat keluarga, buat tante, buat seluruh, buat cici, kokoh semua, yang ditinggalkan oleh Pak Agus, hatimu biar lega. Kenapa? Karena ternyata sekalipun Pak Agus pergi, Tuhan gak tinggalin keluarga ini. Amin, saudaraku. Dia akan kawal terus. Tuhan akan jagai. Bahkan Tuhan berkata, apabila engkau merasa Tuhan gak sanggup sendirian nih, gak mampu. Saya gak bisa mengatasi persoalan sendirian ini, rasa duka saya gak sanggup Tuhan. Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, kata firman Tuhan. Sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Amin. Jadi pada waktu engkau merasa sendirian menghadapi tantangan pergumulan di dalam kehidupan, jangan pernah menyerah, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian mengatasi. Tetapi syarat cuma satu, belajar mencari mengandalkan Tuhan. Seringkali yang kita andalkan kita diri sendiri, makanya kita nggak mampu. Tapi pada waktu kita lagi buntu semua-muanya, kita bilang, Tuhan, saya udah nggak sanggup lagi. Tolong saya, Tuhan. Maka pada hari itu, Tuhan bilang, udah gantian. Sekarang saya yang urusin, kamu diam aja. Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan berperang, kira-kira selesai nggak urusannya? Saya percaya selesai. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Amin. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dia sanggup menghancurkan duka cita kita, menggantinya dengan sukacita. Dia sanggup mengganti kehilangan kita dengan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan ini. Amin, saudaraku. Belajar dan percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Apapun persoalanmu, apapun, ingat, catat baik-baik. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun. Asal engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan ditinggalkan sendirian. Tuhan akan bantu untuk melewati masa-masa sukar dalam kehidupan. Nah, yang terakhir, yang keempat, saudaraku, ya, bagaimana kita bisa melalui masa duka dengan cepat, yaitu dengan kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Kalau engkau mau sembuh, mendekat kepada Tuhan. Kalau engkau ingin lega hidupmu, mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Kalau kita mau bebas dari rasa kehilangan, kita mau bebas dari rasa duka cita, rasa frustrasi dan sebagainya, saudaraku. Tuhan berkata, mari kepada Tuhan Yesus. Mendekat kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara, manusia tidak bisa menjamin. Tidak seorang pun sanggup menjamin bahwa kalau engkau ikut Dia, engkau akan bisa bebas. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Dan Dia berkata, mari kepadaku semua kita yang letih lesu. Punya beban pergumulan, punya duka cita, datang sama Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Cari Tuhan, saudara. Karena seringkali pada waktu kita kehilangan, seringkali pada waktu kita lagi sedih, susah, kita bukannya cari Tuhan. Kita malah lari meninggalkan Tuhan. Buat apa saya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Buat apa saya ke gereja? Buat apa saya baca Alkitab? Buat apa saya rajin menjadi orang baik? Toh pada akhirnya kayak gini. Toh pada akhirnya orang yang kukasihi dipanggil Tuhan. Toh doa saya seolah-olah tidak dijawab. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak lagi mau ke gereja, dia tidak lagi mau cari Tuhan. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Salah besar, saudara. Justru kalau engkau mau pulih, mau sembuh, dekat sama Tuhan. Tuhan berkata Dia dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berseru sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan memberikan kelegaan buat kita semua. Amin, saudaraku. Jadi buat keluarga, biar engkau tetap semangat mencari Tuhan. Jangan berhenti. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Dan saya percaya pergumulan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita bisa melewatinya dengan baik. Amin, saudaraku. Saya berdoa sekali lagi, biarlah 4 perkara ini lakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar mengucap syukur, belajar percaya sama rencana Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan di dalam setiap tantangan pencobaan, dan juga engkau lebih lagi
mendekat kepada Tuhan. Ya, Pak Agus sudah memberikan contoh yang baik buat keluarga besar. Imannya dahsyat, saudaraku. Saya dengar dari Pak Johan kesaksian, wah, Bapak benar-benar luar biasa cintanya sama Tuhan. Dalam usia seperti ini dia masih tetap setia sama Tuhan Yesus. 87 loh. Saya nggak tahu karena saya nggak kenal pribadi itu. Terakhir saya rasa juga jalannya mungkin 87 udah mungkin capek ya. Gitu ya. Ada orang kalau udah umur di atas 80 tuh udah rasanya ya berat lah gitu ya. Dan Alkitabiah karena Alkitab juga bilang kalau usia manusia 70-80 kalau kuat, kalau lebih dari situ katanya kebanggaannya itu penderitaan. Ya benar juga, bangganya menderita mungkin. Kenapa? Kaki udah capek, ya. Mau makan apa juga semua udah nggak bisa dimakan, gitu ya. Jadi serba ini. Tapi sekali lagi, waktunya Tuhan adalah waktu terbaik. 87 usia beliau, ini adalah waktu Tuhan yang terbaik. Keluarga tetap mengucap syukur, tetap sukacita, tetap penuh damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus baik buat semuanya ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami tetap mengucap syukur di tengah situasi duka yang dialami oleh keluarga besar. Tuhan telah berbicara malam hari ini lewat firman-Mu, rahasia supaya kami bisa mengatasi kedukaan. Ajar kami untuk mampu mengucap syukur, ajar kami untuk mampu mempercayai setiap janji Tuhan bahwa janji-Mu Engkau selalu baik bagi kami. Ajar kami untuk selalu bergantung, berserah penuh dalam hidup ini kepada Tuhan, dan juga ajar kami untuk mampu dan punya kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Dan hari ini, hamba berdoa bahwa seluruh keluarga ditinggalkan, kiranya kekuatan dari Tuhan terus mengalir menyertai mereka, dan firman ini adalah kekuatan iman, supaya keluarga ini tetap teguh berdiri, keluarga ini yang ditinggalkan oleh Pak Agus tetap semangat, mereka tetap bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Satu keluarga semuanya baik, semuanya dalam keadaan rukun dan baik. Hamba berdoa, biarlah penghiburan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu, biar ini jadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Baik, silakan, sudah siap jamnya, silakan. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarganya Pak Rudi ya, dalam bentuk video. Saya persilakan untuk ditayangkan. 我是李拱堂，住在台湾。茂生是我的哥哥，他今天安息主怀，我没有办法前往送他最后一程，我只能透过这个录音来表达我的哀思与悼念。敬爱的三哥，你悄悄地就在睡梦中走了，走得那么自在安详。虽然这是你修道的福分，但对子女亲友们来讲，仍然会感到不舍和悲伤。你曾经跟我说，你是虔诚的基督徒，我把一切都交给主了，主会替我安排。没错，从你从容潇洒的走，已经实现你的愿望。当你年轻时，为家庭努力打拼，在事业上建立良好的基础，你有远大的眼光，为培育子女竭尽所能，把他们送往国外接受教育，而今个个有良好的工作，这是你给他最好的财富，相信你也会引以为荣。2年前，我们曾经一起7个人前往广州，由广州的表子孙带领，创友梅州去寻根。不仅见到了母亲秦氏家族，更见到了主错。你从家里出发到广州，包括飞行时间到饭店，共用了10几个钟头。可是你一下车的时候，
仍然神采奕奕。我还夸奖你，真是老当益壮，回首前程，如今只能成追忆。我与你性情相近，理念相同，而你性情开朗、乐观、健谈，见面可以高谈阔论，可说是无所不谈。最近8月份，你先后2次视讯，你说很后悔没有留在新加坡住。我知道你因为罹患鼻窦炎，想到那个地方医疗水准比较高，一定可以治好你的病。可是因为疫情关系，始终无法出国。最近我们视讯是你走前3天，跟澳洲弟弟连线，共谈了40几分钟。那时候你满面笑容，侃侃而谈，说话人很清楚，谈的不外乎是疫情及其他琐事。今天是你的安息的告别式，也是你的诞辰。87年前你来到人间，而今你又回到原地，真是巧合。这也是主的安排吧。你已经走完人生的旅程，摆脱了人世的烦恼、疾病的折磨，在主的带领下，一定可以过着比世间更快活、更精彩的无忧无虑的生活。安息吧，在天堂路上，祝你一路好走。完了，谢谢。Oke, Sheshe juga terima kasih. Nah, lanjut mungkin dari pihak keluarga, silakan untuk kalau ada tambahan lagi mungkin mau ada lagi tambahan mungkin dari yang di luar kita di sini dari Zoom. Nggak ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau itu silakan dari pihak keluarga untuk mengucapkan terima kasih atau pengumuman buat besok. Silakan sebelum kita tutup. Pengumuman buat besok dan ucapan terima kasih, silakan keluarga. Untuk semua famili saudara yang dalam yang telah banyak membantu di dalam maksudnya dalam beberapa hari ini, ya saya ucapkan banyak terima kasih, terutama terhadap sepupu saya Sensen yang telah banyak membantu dalam segala hal, terutama di saat pada waktu pagi hari saya menelepon bahwa Papa kemungkinan sudah tidak ada. Dia langsung dari rumahnya itu datang ke rumah untuk membantu. Dan dalam bukan cuma hal itu aja, dalam segala hal dia selalu membantu. Di sini saya sangat terima kasih sekali, karena ya boleh dikata walaupun mungkin dari sisi keluarga tidak ada banyak orang yang membantu saya, tetapi di luar daripada keluarga banyak sekali orang yang selalu siap untuk membantu saya. Di sanalah saya sungguh sangat banyak mengucapkan syukur, karena walaupun mereka hanya misalnya bukan keluarga inti, ya mungkin hanya ada saudara maupun teman yang selalu siap untuk membantu saya. Nah, itulah yang selalu saya merasakan bersyukur sekali, ya terutama di dalam banyak segala hal saya sudah dapat, misalnya walaupun di keluarga mungkin seperti karena saudara kan banyak kan di luar, nah boleh dikata mungkin saya dianggap sebagai salah satu dari keluarga yang diharapkan untuk membantu keluarga yang ada di sini. Tetapi saya sangat bersyukur orang di sekeliling saya itu banyak sekali yang membantu saya, walaupun bukan dari keluarga sendiri. Dan mungkin dari keluarga inti sendiri juga mungkin mereka ada merasa seperti kayak cici saya yang paling besar di Australia yang selalu merasa dia tuh kayak merasa sebagai kakak yang paling tua, tapi
seharusnya dia menanggung keluarga, tapi kenapa harus saya sebagai adiknya yang harus menanggung? Tapi kan dikarenakan dia tidak bisa untuk tinggal di sini kan. Nah, kita semua juga tahu lah, maksudnya untuk dari semua saudara-saudara yang ada di luar, mereka sangat ingin sekali untuk pulang di waktu tahu papa sakit. Tetapi karena pandemi, mereka tidak bisa untuk segera untuk terbang kemari. Ya, semua juga memaklumi dan mengetahui bahwa mereka mempunyai kerinduan sekali untuk ketemu dengan keluarga, tetapi dikarenakan pandemi tapi tidak bisa. Dan makanya di saat papa terakhir sudah tidak ada, kita hanya bisa berkomunikasi lewat video call, dan mereka semua mengucapkan kata-kata terakhir kepada papa, mengucapkan terima kasih kepada papa lewat video call. Dan untuk acara besok pengantaran papa pun mereka tidak bisa hadir, tapi saya tahu mereka ingin sekali untuk pulang. Ya, saya berharap kalian yang tidak bisa pulang bisa lihat acara besok dengan secara live, dan juga untuk acara besok kita ada orang untuk meliput sehingga kita bisa mendapatkan dokumentasi untuk seperti foto-foto dan video yang nanti mungkin kalian bisa melihat, kita bisa kirim lewat email dan sebagainya ya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan memohon maaf jika papa di masa hidupnya ada berbuat kesalahan. Ya, saya harap kalian bisa memaafkannya. Ya udah, itu aja yang saya sampaikan. Halo, shalom Bapak Ibu semua. Jadi tambahan pengumuman untuk besok kita akan tetap ibadahnya jam 8, walaupun kremasi akan dilakukan di jam 11. Jadi jam 8 ibadah sampai jam 9. Habis itu jeda 1 jam untuk dokumentasi dan persiapan tutup peti semua ya. Habis itu kita naik dan jam 11 kita akan melaksanakan kremasi. Itu saja pengumumannya dari kami, dari keluarga. Kiranya kita semua menjadi maklum. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, nanti akan dipimpin oleh Pak Johan untuk doa berkat. Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri dulu. Kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Sebelum Pak Johan doa berkat, saya akan berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Bapak di sorga, malam hari ini kami tetap mengucap syukur. Karena Tuhan telah menyertai di dalam ibadah Timo kami. dengar suara ada nggak, Timo? Dan saat ini ya Tuhan, Timo. kami sudah sampai penghujung daripada ibadah. Tuhan akan sertai kami, keluarga yang masih ada yang ditinggalkan. Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap hiburkan, dan berikan damai sejahtera. Dan sebentar sebelum kami berpisah, kami menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saya persilakan Pak Johan untuk doa berkat. Ya, mari kita angkat tangan semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. 我们举起我们的双手，但愿天父的慈爱、主耶稣基督的平安喜乐、圣灵的感动、恩膏安慰，与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。Kiranya kekasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita melalui anak Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus bersama kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.